Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Top futsal Asia sudah pada pernah ke Piala Dunia. Oke. Sekarang waktunya kita. Yes. Yap, sudah Setuju saatnya sekali, timnas betul. Indonesia futsal bermain Waktunya di Piala kita, bro. Dunia. Karena kita memang sudah layak bermain di Piala Dunia. Di mana khususnya negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand itu sudah pernah merasakan lolos ke Piala Dunia, guys. Dan berkaca dari kekuatan kita di Piala Asia kemarin, pastinya kita semua sepakat kalau kualitas dari timnas Indonesia futsal saat ini itu sudah bisa bersaing dengan negara-negara yang lolos ke Piala Dunia. So, kalau menurut kalian gimana? Betul sekali, setuju. Kita sebenarnya harus ada di Piala Dunia. Mungkin dominasi Thailand dan Vietnam dari Asia Tenggara yang mungkin sudah pernah bermain di Piala Dunia akan dipatahkan dengan kehadiran Indonesia. Ya, kalau dilihat dari perjalanannya timnas Indonesia mulai dari ASEAN Cup, kemudian Asian Games, kemudian AFF, Piala Asia, sampai kemarin AFF edisi terbaru. Rasanya kita harus ada di Piala Dunia. Cuma sayang kita belum pernah ke sana. Ya, semoga timnas Indonesia setelah AFF ini kita bisa ke Piala Dunia. Ya, kedepannya semoga kita bisa ke Piala Dunia. Dan saya yakin sekali kita akan bisa bicara banyak kalau sampai lolos ke Piala Dunia. Di Piala Asia kita sampai runner up kok. Iran saja yang katanya nomor 1 di Asia itu kelabakan lawan kita. Bahkan sampai 5 sama skornya di waktu normal. Mereka cuma menang penalti. Jadi ya sudah saatnya lah timnas futsal Indonesia ke Piala Asia. Yang setuju boleh komen lah. Timnas Indonesia benar-benar sedang berada di atas angin. Manuver gila Erick Thohir dan John Hartman sukses Oke. membuat publik sepak bola dunia menoleh ke tanah air. Keren. Setelah performa menjanjikan di FIFA Series, kini 4 negara besar Eropa dikabarkan berebut untuk menjajal kekuatan skuad Garuda pada Juni 2026 nanti. Tidak main-main, nama-nama besar seperti Italia, Serbia, Rumania, hingga Bulgaria resmi masuk dalam radar PSSI. Ambisi John Hartman sangat jelas. Ia ingin membangun mental petarung melawan tim dengan intensitas tinggi sebelum terjun ke Piala Asia 2027. Iya. Pandit Eropa pun mulai ramai membicarakan betapa fleksibel dan berbahayanya racikan taktik Hartman saat ini. Oke, jadi kalau kita lihat timnas Indonesia ini kemarin di FIFA Series itu menurut saya ya lebih bagus ketimbang waktu dilatih sama Patrick Kluivert. Lebih bagus ya. John Hartman ini baru debutnya lawan St. Kitts and Nevis, tapi dari permainan, visi misi permainannya tuh kelihatan sekali ini menjanjikan gitu ya. Kemudian lawan Bulgaria, secara skor kita kalah. Oke, kita kalah secara skor, tapi secara permainan itu menjanjikan bahwa ada sesuatu yang dipakai, ada sesuatu yang dikasih sama John Hartman di timnas ini. Dan kelihatan sekali dari permainannya itu luar biasa. Intinya lebih bagus ketimbang eranya Patrick Kluivert. Jadi kalau nanti kita bermain di FIFA Matchday lawan tim-tim Eropa, ya bukan soal menang dan kalahnya nanti, tapi bagaimana kesiapan tim ini untuk ke Piala Asia 2027. Karena ya turnamen sesungguhnya untuk mendobrak posisi Indonesia di rank FIFA itu ada di Piala Asia nanti. Ya walaupun FIFA Matchday itu poinnya dihitung, oke? Poinnya dihitung, tetapi itu hanya bentuk uji coba. Yang sebenarnya ya, turnamen itu ada di Piala Asia nanti. Ya. Nah, kita akan manfaatkan semuanya ini dengan sebaik-baik mungkin supaya posisi Indonesia di rank FIFA itu meninggalkan Malaysia, meninggalkan negara-negara yang lain, dan kita mengejar Vietnam dan juga Thailand. Oke. Nah, Asia Tenggara siapa sih negaranya yang sudah ada di 100 besar? Thailand dan Vietnam. Ya, kita akan kejar mereka dan meninggalkan Malaysia di dasar klasemen dan negara-negara yang lain. Ya, saya rasa itu sangat-sangat bisa sekali. Dan kalau kita lihat dengan tambahan-tambahan pemain yang mungkin akan datang nanti seperti Luke Vickery, kemudian ada Dean Zandbergen dan beberapa nama yang lain, ya itu akan sangat bagus untuk timnas Indonesia. Ya, kita doakan yang terbaik.
Kalau gua pikir-pikir, timnas Indonesia U17 Oke. harus banyak belajar lagi. Oke. Karena jujur, gameplaynya masih bingung, skemanya masih belum terstruktur. Ya, Oke. timnas Indonesia U17 meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 4-0 di ASEAN U17 Besar ya, 4-0 Championship itu. 2026. Tidak ada gol tambahan di babak kedua. Di Iya. sini gua lihat timnas Indonesia U17 di babak kedua lebih untuk mematangkan permainan, Oke. lebih untuk menerapkan instruksi dari Coach Dwi Kurniawan. Banyaklah PR yang harus benar-benar dievaluasi oleh Coach Dwi Kurniawan. Apalagi nanti menghadapi Vietnam. Jangan dihujat, jangan dihujat. Yes, betul. Tetap berikan semangat untuk Garuda Muda, karena ini adalah generasi untuk masa yang akan datang. Tetap 2D, doa dan dukungan untuk timnas Indonesia. Tanggapan kalian gimana? Oke, betul. Ya, jangan dihujat, jangan dimaki-maki. Ini pemain muda, anak-anak ini, bro. Ya, anak-anak ini. Ya masih mentah, mereka masih harus dilatih mentalnya, skillnya. Ini belum apa-apa ini ya. Sekarang mereka ada turnamen di AFF, kita harus dukung mereka. Ya, semoga mereka juga bisa bermain baik. Ya walaupun pertandingan pertama tadi malam kurang begitu bagus, walaupun secara hasil memuaskan 4-0, tapi secara permainan masih banyak yang harus dievaluasi. Masih banyak yang kurang. Dan saya yakin sebagai pelatih, Coach Kurniawan pasti akan evaluasi itulah. Yakin sekali. Dan lawan Vietnam, ya saya sih prediksi kita menang 1-0 atau sekurang-kurangnya imbang lah. Tapi ya saya yakin kita pasti menang 1-0 lawan Vietnam. Nanti pertandingan terakhir lawan Malaysia mungkin kita akan menang 2-0 ya. Timnas Indonesia U17 full lokal. Timnas Indonesia Oke, full U17 lokal ya. asuhan Kurniawan Dwi Yulianto akan mengandalkan pemain lokal binaan klub-klub tanah air di Piala AFF Oke. U17 2026. Hanya Yes. menyisipkan Noah Leo Dufert, pemain blasteran Prancis Indonesia yang kini bermain untuk Bali United Muda. Piala Oke. AFF U17 2026 sendiri akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik dan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Garuda Oke, jadi saya sangat setuju sekali sebagai salah satu dari jutaan supporter timnas Indonesia. Kalau di U17 ini, itu jangan pakai pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain keturunan. Jangan. Untuk kelompok umur, biarkan saja pemain-pemain kita, pemain-pemain lokal yang bermain. Jangan diisi dengan pemain-pemain naturalisasi. Kecuali kita punya target cepat, target instan, bolehlah pakai pemain naturalisasi. Tapi selagi itu targetnya itu adalah mencari bibit-bibit unggul, pemain-pemain yang siap pakai atau pemain-pemain yang mungkin akan menggantikan oleh Romedi dan lain-lain, saya rasa jangan pakai pemain-pemain keturunan. Biarkan pemain-pemain lokal, liga-liga lokal kita itu yang bermain. Ya kalau untuk senior U23 pakai pemain-pemain keturunan, wajar-wajar saja karena mereka ada targetnya, harus juara inilah, harus masuk inilah. Ya kan, wajar kita ngejar target, harus pakai kombinasi pemain lokal dengan pemain keturunan. Jadi untuk U17 ya, harus full lokal memang, harus, supaya kita bisa lihat nih mana pemain yang kedepannya itu bisa dipakai di usia-usia tertentu, kelompok umur U21, U20, U23 senior. Dari sinilah nanti mereka dilihat ini bakatnya mau kemana pemain-pemain ini. Kalau digabung dengan pemain keturunan susah nanti. Karena apa? Sudah pasti yang paling menonjol itu pemain keturunan yang bermain di luar. Kira-kira begitu. Sudah hampir 30 tahun, timnas Indonesia belum juga meraih gelar Piala AFF. Sejak pertama sayang digelar sekali tahun memang. 1996, Garuda sudah 6 kali mencapai final, namun selalu gagal Selalu menjadi jadi juara. runner up gitu ya. Kini harapan baru muncul di Piala AFF 2026. Oke. Bersama pelatih baru John Herdman, timnas Indonesia langsung menargetkan gelar juara. Oke. Menariknya, skuad kali ini kemungkinan besar akan mengandalkan pemain lokal dari BRI Super League karena beberapa pemain Eropa tidak bisa bergabung. Meski begitu, optimisme tetap tinggi. Pengamat sepak bola menilai pemain lokal Indonesia punya potensi besar untuk mengakhiri penantian panjang ini. Yes, betul. Sekarang semuanya akan ditentukan di lapangan. Apakah ini saatnya Indonesia mencetak sejarah atau penantian panjang akan berlanjut? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, jadi Piala AFF tahun ini saya tidak yakin kita pakai pemain-pemain seperti Jaitzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Mes Hilgers atau pemain-pemain yang bermain di luar. Nathan Joaon, Justin Hubner, Dean James, Tim Gepens, mungkin mereka tidak akan gabung di Piala AFF. Bukan yang FIFA ASEAN Cup ya, tapi Piala AFF bulan Juni ini.
Nah, sekarang siapa sih yang akan main di sana? Saya sih prediksi pemain-pemain yang akan bergabung di sana ada pemain diaspora, tidak mungkin tidak ada. Pemain keturunan pasti ada. Tom Haye, Eliano Render, Saint Patinama, ya kan, Jens Raven, itu pasti mereka akan dipanggil nantinya. Pastinya Dion Marks pasti akan dipanggil karena mereka sekarang berkarirnya itu di Liga 1. Ada yang di Persib, ada yang di Dewa Ivar-Yener, kemudian ada yang di Persija. Jadi mereka pastinya akan ikut bergabung, kemudian kombinasi dengan pemain-pemain Liga lokal, Liga 1, pemain lokal akan bermain di Piala AFF. Nah, kalau kombinasi itu benar-benar nyata dan terjadi nanti Coach Hetman itu pakai seperti itu, ya kemungkinan besar sih kita keluar sebagai juara. Kemungkinan besar kalau targetnya itu harus juara gitu. Tapi kalau kita lihat selama ini memang semenjak kita lolos sampai ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, waktu itu masih dilatih sama Coach Sintayong, yaitu mindset kita bukan soal Piala AFF lagi. Sepertinya Piala AFF ini dikucilkan gitu, dikesampingkan gitu, tidak penting. Makanya timbul istilah Piala Ciki gitu kan, seperti tidak penting. Kenapa? Karena levelnya Indonesia bukan di situ, walaupun kita belum pernah juara ya. Tapi sekali lagi targetnya itu kalau bukan juara ya kita jangan berharap jadi juara gitu. Kalau targetnya memang untuk mencari bakat-bakat pemain muda, maka pemain-pemain seperti Tom Haye kemungkinan besar ya mereka tidak dipanggil. Kalaupun dipanggil ya 1-2 orang saja. Nah, tapi kalau targetnya itu juara, pasti pemain-pemain yang saya sebut tadi itu akan dipanggil dan bermain inti. Dan kita pasti akan jadi juara kalau menggunakan pemain-pemain ini. Yakin sih saya. Kok bisa sih cuma lawan Timur Leste? Timnas Indonesia hanya menang 4-0. Katanya mau jadi juara. Kok bisa menang 4-0? Timur Leste loh ini. Gila. Bang, jangan anggap remeh Timur Leste lah. Pertandingan perdana Timnas Indonesia U17 melawan Timur Leste U17 tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Malaysia, dan Timur Leste. Pada pertandingan malam ini, Indonesia berhasil mengalahkan Timur Leste U17 dengan skor 4-0. Gol tercipta pada menit ke-8 lewat Ekayana, dan 11 menit berselang Ekayana mencetak brace yang menjadikan skor 2-0. Lalu di menit 37 Rido tak mau kalah mencetak gol untuk Indonesia sehingga kedudukan menjadi 3-0. Dan gol keempat lewat tendangan akrobatik salto Dava Yuna berhasil membobol gawang Timor Leste yang keempat kalinya. Di babak kedua, permainan Timnas Indonesia sangat monoton sampai bikin gua ngantuk. Tidak ada tambahan gol sampai dengan pertandingan berakhir. Masih banyak yang harus dibenahi. Jarak antar lini terlalu jauh. Passing yang masih amburadul. Pergerakan tanpa bola juga masih kurang. Ini lawan Timor Leste cuma menang 4-0. Sedangkan Vietnam melawan Malaysia menang 4-0. Gimana nanti kalau lawan Vietnam? Soalnya sistemnya ini adalah yang diambil 3 negara yang juara grup dan 1 runner up terbaik. Posisi timnas Indonesia bahaya nih, cuma menang 4-0 lawan Timor Leste. So menurut kalian gimana coba? Oke, jadi kalau sistemnya seperti itu, maka wajib hukumnya kita menang di setiap pertandingan. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena harus jadi juara grup kalau mau lolos ke semifinal. Nah, kalau mau jadi runner up terbaik, maka harus bantai Malaysia 3 atau 4-0 sekurang-kurangnya. Kenapa? Karena Vietnam kasih kalah Malaysia itu 4-0. Jadi sekurang-kurangnya kita harus sama skornya 4-0. Nah, pertandingan terakhir kalau kalah dari Vietnam, kita punya kans lolos sebagai negara terbaik, runner up terbaik. Jadi wajib hukumnya menang lawan Malaysia dengan skor yang sama. Atau sekurang-kurangnya 3-0. Tidak boleh kebobolan, ataupun kebobolan tidak boleh lebih dari 2 atau 1. Ya, mungkin kita akan jadi runner up terbaik kalau kalah dari Vietnam nantinya. Tapi yakinlah kita bisa menang di setiap pertandingan gitu. Walaupun secara permainan timnas Indonesia masih banyak yang harus ditambal, dievaluasi, masih banyak yang kurang. Tapi nanti hari Kamis lawan Malaysia pasti kita menang. Kemudian pertandingan terakhir lawan Vietnam, saya yakin kita pasti menang juga lah. Tidak mungkin tidak menang itu, ya. Walaupun pemain-pemain ini masih ya sekali lagi masih banyak yang harus dibenahi, tapi ya yakinlah mereka bisa memberikan yang terbaik ya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia.
Dan ya, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung timnas sampai jadi juara AFF. Bercanda. Tidak dapat juara tidak masalah. Intinya kita tetap dukung terus. Jangan lupa untuk ya sekali lagi subscribe bro, biar kalian dapat informasi terupdate dari sepak bola kita ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Ciao.